Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, di antaranya anggota DPRD Tanjung Balai mengamuk saat rapat dengar pendapat. 54 personel Polres Nias jalani vaksin COVID-19 tahap pertama. PSMS Medan ikat kontrak 18 pemain baru. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Aksi mengamuk anggota DPRD Kota Tanjung Balai saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam pembahasan pemotongan kuota dan penonaktifan penerima BPJS Kesehatan viral di media sosial. Kericuhan terjadi akibat tak terimanya anggota yang sedang berbicara dipotong oleh Kepala Dinas Sosial. Inilah detik-detik dua anggota DPRD Kota Tanjung Balai mengamuk dan bernada keras kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Balai saat rapat dengar pendapat di ruang sidang paripurna DPRD Tanjung Balai. Aksi yang kian memanas berlanjut hingga nyaris baku hantam dan terjadi pelemparan gelas, mikrofon serta menendang meja. Aksi tak terpuji ini reda setelah Kepala Dinas Sosial keluar dari ruang rapat. Kericuhan berawal saat pembahasan pemotongan kuota dan penonaktifan penerima BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu dari 45.000 menjadi 20.000 tanpa sosialisasi. Di tengah pembahasan saat anggota DPRD berbicara, Kepala Dinas Sosial ikut berbicara hingga terjadi adu mulut. Terkait RDP semalam yang sempat riuh Pak, itu apa yang dibahas Pak? Itu pembahasan semalam karena banyaknya kita menerima laporan dari masyarakat bahwa BPJS mereka yang banyaknya dinonaktifkan tanpa sosialisasi. Makanya kita laksanakan, kita panggil dinas terkait untuk mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi di sana. Awal datanya berapa Pak? Terus pangkas berapa? Awal datanya itu tahun 2020 semalam lebih kurang 45.000. Kita sepakati waktu pembahasan anggaran tahun semalam menjadi 20.000. Ini kita buat kebijakan mengingat udah terlalu banyak yang penerima bantuan BPJS di Kota Tanjung Balai. DPRD meminta kepada pemerintah Kota Tanjung Balai untuk memvalidasi data ulang agar penerima BPJS bagi warga kurang mampu tepat sasaran. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarida TV. Sementara itu pemirsa, dipicu perkara parit dan berujung penghinaan, advokat Daulat Sihombing polisikan tetangganya yang merupakan seorang pendeta. Daulat meminta polisi segera menetapkan tetangganya sebagai tersangka. Advokat Daulat Sihombing menggugat pendeta SD Manulang beserta istri dan anak karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini disampaikan Daulat Sihombing dalam gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan akan disidangkan pada tanggal 23 Maret 2021 mendatang. Adapun alasan hukum yang menggugat pendeta beserta istri dan anaknya dikarenakan secara bersama-sama tidak mau membuka parit pembuangan limbah air rumah tangga untuk kepentingan umum di sepanjang perkarangan rumah tergugat di Gang Platinum Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, sehingga bertentangan dengan pasal 625 KUH Perdata. Tergugat membendung parit atau saluran limbah air rumah tangga yang ada di seberang jalan dengan tanah dan batu sehingga membuat rumah penggugat menimbulkan banjir. Anak dari pendeta tersebut melakukan penghinaan terhadap Daulat Sihombing sehingga melanggar ketentuan pasal 315 KUHP tentang penghinaan. Dan para tergugat telah membangun tembok pagar dan kanopi yang melewati batas pekarangan rumah penggugat. Selain menuntut ganti rugi bersifat material dan immaterial, Daulat Sihombing juga meminta agar pengadilan menghukum pendeta SD Manulang beserta istri dan anaknya. Iya, kita berharap ya polisi secara normal ini akan memproses perkara ini dan selanjutnya menetapkan si terlapor dan tersangka, karena ini penting untuk memberikan pelajaran dan kesadaran pada setiap orang. Pertama, agar mampu menghargai orang lain. Yang kedua, agar dalam interaksi sosial tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban sosialnya.
Apalagi si terlapor ini seorang mahasiswa, anaknya pendeta dan anaknya guru. Mestinya yang tercermin adalah karakter seorang anak pendeta dan seorang guru. Justru tidak sebaliknya yang arogan, sombong dan angkuh. Seperti itu. Sementara tergugat yang dikonfirmasi ke kediamannya tidak bersedia memberikan tanggapan terkait gugatan ini. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, akibat kerasnya persaingan dalam mencari pekerjaan, ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan yang dijalani, membuat banyak masyarakat di Kelurahan Aik Habil, Kota Sibolga, Sumatera Utara, terpaksa bekerja sebagai buruh kasar guna memenuhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan minim. Seperti yang sedang dijalani oleh Fahasara Dede Hulu, seorang penambang pasir di Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Ia mengaku bahwa dengan pendidikan minim, untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia harus bekerja sebagai penambang pasir di aliran Sungai Aik Parombunan, salah satu sungai yang mengalir di tengah kota Sibolga. Dengan penghasilan pas-pasan, profesi tersebut sudah digelutinya dalam beberapa tahun terakhir. Fahasara Dede Hulu mengaku penghasilan sebagai penambang pasir hanya sebesar Rp25.000 per mobil pick-up jenis L300. Sebenarnya karena orang susah, ya kan? Tapi enggak kami pastikan ke penghasilan satu hari, karena enggak tentunya mobil orang kerja kekuatan, ya. Gak bisa kami istilahnya berapa penghasilan satu hari. Yang penting kapan ada rezeki kami terima juga. Sudah selesai. Berarti rezekinya tak menentu gitu Bang ya? Istilahnya kalau laku pas istilahnya 1 minggu dia, ya itu rezeki. Tapi kalau nggak ada laku pas 1 minggu, berarti nggak ada rezeki kita. Untuk satu mobil berapa kira-kira dijual pasir ini Bang? Kalau mobil menurut berapa aku bilang. Biasanya berapa Bang? Diambilnya. Kalau istilahnya biasanya 25. 25 sama kami, 20.000 sama toke, berarti 45. Masyarakat berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah seperti para buruh kasar. Rizky Ramadan melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 54 orang personel Polres Nias menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang dilaksanakan di Aula Kamtibmas Polres Nias. Sebanyak 54 orang personel Polri yang bertugas di Polres Nias, Sumatera Utara mendapat giliran menerima vaksin COVID-19. Para personel terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan seperti tes suhu tubuh serta tekanan darah sebelum divaksin. Secara bergantian, personel Polri ini berada di dekat vaksinator untuk memulai kekebalan imunitas tubuh agar terhindar dari virus COVID-19 yang mematikan itu. Ini adalah program vaksin tahap pertama yang mereka jalani. Sementara itu, untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan di lingkungan Polres Nias hingga ke sejumlah sektor di berbagai pelosok, pihak Kepolisian Resort Nias juga telah berkoordinasi kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota di Kepulauan Nias yang terdiri dari Kabupaten Nias, Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli tentang penjadwalan vaksinasi tahap selanjutnya. Sekarang ini di Aula Kamtibmas Polres Nias sedang berjalan kegiatan vaksinasi khusus untuk personil Polres Nias dan satu polsek yaitu Polsek Gunung Sitoli Aloa. Sementara polsek jajaran yang lain, baik yang berada di Kabupaten Nias Induk, Nias Utara, dan Nias Barat, kita masih menunggu jadwal yang ditentukan oleh pemerintah setempat secara khusus dari Dinas Kesehatan Kabupaten dimaksud. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Pakpak Barat, khususnya pelayanan publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Barat melakukan vaksinasi tahap kedua.
Beginilah situasi dan kondisi sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Barat saat mengikuti penyuntikan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Dalam penyuntikan vaksin COVID-19 tahap kedua ini, ada 16 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak yang akan menerima vaksin COVID-19 tahap kedua. Sementara dari 19 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Barat yang menerima vaksin COVID-19 tahap kedua, 3 orang diantaranya tidak dapat divaksin karena ada gejala penyakit lain. Dr. Pintar Manihuruk mengatakan, pada vaksinasi tahap kedua ada 30 vial vaksin COVID-19 yang masuk untuk pelayan publik. Vaksinasi ini dilakukan secara bertahap terhadap Forkopimda dan OPD di Kabupaten Pakpak Barat. Baik, terima kasih Pak. Terkait vaksinasi tahap kedua di Kabupaten Pakpak Barat, kita mendapatkan ada 30 vial vaksin COVID-19 yang diberikan dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Pemerintahan Kabupaten Pakpak Barat. Jadi untuk 30 vial ini dengan sasaran yang sudah disampaikan ke kita itu ada sebanyak 204 orang yang disuntikkan, yaitu pelayan publik yang ada di Kabupaten Pakpak Barat. Kita sudah laksanakan ini kemarin hari Jumat minggu kemarin itu kepada TNI yang sudah divaksin, dan sampai hari ini kita melaksanakan vaksin untuk Polres dan DPRD. Jadi semua total untuk vaksinasi tahap kedua ini yang sudah kita lakukan itu 150 orang yang sudah kita vaksinasi, itu termasuk TNI, PP, dan OPD terkait. Jadi untuk kelanjutan berikutnya kita masih menunggu vaksin berikutnya untuk OPD yang belum menerima vaksin. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pembakaran lahan masih terus terjadi di berbagai daerah. Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pihak perusahaan Perkebunan Nusantara II membakar lahan usai masa panen tanaman tebu. Puluhan hektar lahan perkebunan tebu ini sengaja dibakar oleh pihak karyawan PT Perkebunan Nusantara II, Kebun Kuala Madu yang berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pembakaran lahan ini sengaja dilakukan untuk menghabiskan sisa tanaman tebu usai dipanen. Padahal, pembakaran lahan dilarang oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembakaran lahan ini juga dapat memicu terjadinya kebakaran lahan yang berada di sekitar perkebunan milik PT PN 2. Apalagi saat ini sedang berlangsung musim kemarau yang dikhawatirkan memicu terjadinya titik-titik api baru. Selain itu, asap kebakaran lahan juga mengganggu warga yang berada di sekitar lokasi serta pengendara yang melintas di jalan. Menurut warga, pembakaran lahan memang kerap dilakukan pihak Perkebunan Nusantara II usai masa panen dan jelang masa tanam tanaman tebu. Ini Pak, warga lahan ini? Ya, kita duga ini pegawai perkebunan ini. Oh, ini lahannya lahan PTP gitu ya? Iya. PTPN berapa Pak? PTPN 2 Bang, Kebun Kuala Madu. Kebun Kuala Madu? Iya. Ini mulai kapan untuk bakar-bakarnya nih Pak? Tadi saya kebetulan lewat dalam, siang tadi lah jam 12 saya lihat ini terbakar. Terbakar ya? Jadi ganggu warga pengguna jalan ya Pak? Ya kalau saya pribadi tadi lewat ya terganggu Bang. Asapnya pun nyengat di ganggu pernapasan lah Bang, sama pemandangan kita, penglihatan kita di jalan. Sering memang orang ini bakar lahan gini Pak? Kalau untuk di sini baru kali ini saya ketahui. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, klub PSMS benar-benar serius untuk memulai persiapan menuju Liga 2. Musim ini, manajemen PSMS resmi mengikat 18 pemain baru dan telah menandatangani kontrak pada Selasa malam kemarin. Klub PSMS tampaknya benar-benar serius untuk memulai persiapan menuju Liga 2 musim ini. Setelah melalui serangkaian pengamatan dan evaluasi, beberapa pemain yang aktif latihan di markas PSMS selama ini, manajemen PSMS memutuskan untuk mengikat 18 pemain tersebut untuk bergabung dalam skuad Ayam Kinantan dalam menghadapi Liga 2 musim ini.
Para pemain yang direkrut ini terdiri dari 70% mantan skuad Ayam Kinantan pada musim lalu dan 30% pemain yang berasal dari Liga 1 dan 2 musim lalu. Pelatih PSMS Medan Mulyadi menjelaskan, PSMS juga telah merekrut dan mengontrak 4 pelatih yang terdiri dari pelatih kepala, Ansyari Lubis, 2 asisten pelatih, Ridwan Saragi dan Legimin Raharjo, dan pelatih kiper M. Halim. Ini kita mengikat kontrak ya, hitam di atas putih kepada 18 pemain dan 4 pelatih. Ya, 18 pemain terlampir, rata-rata 70% ya yang hari ini adalah pemain-pemain PSMS yang tahun lalu, dan 30% diisi pemain-pemain yang tahun lalu memperkuat klub baik Liga 1 maupun Liga 2. Dan pelatih ada 4 orang ya, pelatih kepala Ansyari Lubis, kemudian asisten ada 2, saudara Ridwan Saragi dan Legimin Raharjo, serta pelatih kiper M. Halim. Dan hari ini resmi menandatangani kontrak ya, dan terhitung tanggal 15 Maret dan seterusnya sampai nanti menunggu ketetapan jadwal ya dari PSSI untuk Liga 2, baru kita akan mungkin sampai kuota 25 pemain direncanakan. Itulah kesepakatan kita dengan tim pelatih. Jadi hari ini total 18 pemain dan katakanlah 4 pelatih. Selain 18 pemain ini, masih ada 3 pemain lainnya yang sudah bersepakat untuk merapat ke PSMS. Dalam 2 atau 3 hari akan segera menandatangani kontrak pemain. PSMS sendiri berencana untuk menggenapi skuad Ayam Kinantan dengan jumlah pemain hingga 25 orang. PSMS berharap kompetisi Liga 2 benar-benar dapat terselenggara sesuai jadwal yang direncanakan pada bulan Juli. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang pemuda desa Sihail-Hail Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Boy Sianipar, membangun sebuah perpustakaan mini untuk menarik minat anak-anak dalam membaca buku. Perpustakaan mini library Sihail-Hail diisi berbagai jenis buku seperti buku komik, aneka resep makanan, novel, serta buku-buku mata pelajaran. Di samping jenis-jenis buku yang variatif, perpustakaan mini tersebut juga disuguhi pemandangan lukisan-lukisan yang indah serta suasana yang nyaman. Menurut keterangan dari Boy Sianipar, pemilik library Sihail-Hail, perpustakaan tersebut dia buat untuk menarik minat baca anak-anak sekitarnya yang saat ini sudah didominasi oleh gadget dan permainan game. Library Sihail-Hail dibuat di sebuah rumah adat Batak berbentuk sopo peninggalan nenek moyangnya. Di masa pandemi COVID-19, library Sihail-Hail menjadi pilihan anak-anak untuk tempat belajar dan berdiskusi. Boy Sianipar mengatakan, buku-buku yang ada saat ini dibeli dari hasil menjual lukisan yang dibuatnya. Buku-buku di perpustakaan tersebut tidak bisa dipinjam ataupun disewakan. Tempat ini mau jadi dibuatin mau jadi tempat perkumpulan orang itu, tempat mereka diskusi, tempat mereka bermain kayak itu. Jadi artinya tempat ini menjadi ramah untuk anak-anak ya. Selain mereka belajar juga berdiskusi. Awal mulanya bisa ada rencana buat seperti ini gimana? Awalnya bang, hanya satunya bang, ada rasa kasihan terhadap si anak-anak ini. Bahwasanya mereka udah terlalu, jadi kayak gadget ini menduniakan mereka. Jadi lupa, jadi istilahnya bang, udah kayak berjarak lah manusia sama buku. Jadi mendekatkan buku kepada anak-anak ya. Jadi mereka kayak lupa sama buku lah bang. Buku di sini kan butuh biaya. Jadi kalau abang sendiri biayanya dari mana nih semua buku-buku yang lumayan variatif sekarang ini? Biaya sendiri lah bang. Itu sendiri. Ada rezeki penjualan ya? Iya, baru didonasikan ke situ loh. Ini kalau anak-anak datang itu dipungut biaya tuh? Enggak bang, gratis bang. Gratis ya. Jadi ini tempat umum, istilahnya siapapun datang ke sini bisa bang. Jadi kalau buku-buku itu disewakan atau gimana? Enggak disewakan bang. Dipinjamkan pun nggak bisa lagi bang. Ya harus dibaca di sini. Baca di sini ya. Baca di sini. Butuh banyak pembenahan kan, mulai dari jumlah buku, lalu rak-rak masih ada yang kosong. Apa harapannya kira-kira ke depan kepada pemerhati? Ya harapannya banyak kali lah bang. Harapannya kalau bisa
dikasihlah perhatian sedikit untuk tempat ini, untuk donasi lah istilahnya bang. Mau didonasikan entah buku, pensil warna, buku lah istilahnya bang ke sini. Untuk memasuki library Si Hail tidak dipungut biaya. Perpustakaan terbuka untuk umum dengan syarat tetap menjaga protokol kesehatan. Udah berapa lama sering kesini, Dik? Masih satu minggu atau 2 minggu. 1 minggu atau 2 minggu. Jadi kalau kesini ngapain? Membaca, mau menggambar atau menulis. Udah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 di SD mana? SD 2 Baligi. SD 2 Baligi ya. Jadi emang kalau belajar di sini apa enaknya sih? Enaknya bisa membaca sambil bercerita kepada teman. Oh iya ya, bisa diskusi gitu lah ya. Buku-buku apa aja yang dibaca, Dik? Udah baik, bacaan komik. Bacaan komik, terus buku-buku mata pelajaran juga ada? Ada. Ada ya. Jadi di sini abang itu nggak meminta bayaran gitu nggak? Kalau datang ke sini? Oh enggak ya. Jadi bukunya bisa dikasih pinjam gitu, dibawa ke rumah nggak? Tapi cuma di sini aja ya. Jamarlin Saragih melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.